Di segmen kali ini kita akan lebih tahu nih gimana talent mapping ini bisa membantu seseorang dengan berbagai prahara kehidupannya dengan studi kasus. Yuk kita simak ceritanya Ami, yang mana dia ini sedang menggalaukan pilihan karirnya saat ini. Check it out. Sebut saja namanya Ami. Jadi Ami ini adalah seorang desainer di biro desain ternama di Jakarta. Dia udah lebih dari 5 tahun kerja di sana, dan dia ini lagi dilema nih, galau. Kerjaannya ini prestisius ya, karena biro desainnya ini punya kantor pusat di Singapura. Keluarga dan teman-temannya merasa itu adalah hal yang keren, tetapi di sisi lain dia itu nggak suka situasi dan suasana kerjanya gitu. Sebagai seorang desainer, Ami ini yakin dia ini punya kualitas, dia punya orisinalitas, dia mampu membawa ide dan konsep yang kuat dari imajinasinya sendiri. Dan setiap project yang ditugasin ke dia itu, dia pengen punya kendali penuh untuk mewujudkan ide secara utuh gitu ya, tanpa intervensi banyak-banyak dari orang lain. Nah, tapi supervisornya, rekan kerjanya, ini memandang dia sebagai pribadi yang nggak bisa nerima saran dari orang lain. Dia juga dianggap terlalu moody waktu kerja, mut-mutan. Memang sih dia itu punya bakat di bidang tersebut, tapi ya orang-orang menganggap dia itu nggak bisa kerja sama dalam tim. Setiap ada project pasti ada drama-drama emosional, dan setiap project selalu selesai dalam kondisi Ami merasa menang itu karena semua terwujud sesuai keinginannya, atau bisa jadi Ami ini merasa kalah karena banyak yang harus ia kompromikan secara terpaksa. Jadi ya pekerjaannya ini dianggap sebagai kompetisi, yang mana ya ada kondisi menang dan ada kondisi kalah gitu ya, meskipun kondisinya adalah teamwork. Supervisornya itu pernah ngomong ke dia, kamu tuh kerjanya kayak seniman deh, bukan kayak desainer. Nggak bisa kayak gitu di sini. Nah, makanya nih, dengan segala situasi itu, Ami ini udah cukup lama untuk mempertimbangkan keluar dan jadi freelance designer. Soalnya ia yakin dengan kemampuannya. Ia yakin uh, independensi, kebebasan itu akan membuatnya bekerja dengan lebih maksimal. Tapi di sisi lain, nah ini dia masih memikirkan pandangan orang tuanya nih, yang mana kan bekerja secara freelance itu masih dianggap serabutan, nggak jelas, gajinya nggak tetap. Nah, itu akan membuat dia merasa gagal, apalagi kakak-kakak laki-lakinya itu bekerja di multinational engineering company, yang mana ya sangat prestisius ya. Nah, Ami ini nggak suka dianggap gagal, dianggap kalah, dianggap lebih rendah dari kakaknya gitu. Satu menghambat lagi yang menghambat dia untuk secara total bekerja secara freelance itu karena beberapa kali proyek sampingan yang dikerjakan di luar jam kantor, kadang itu dia nggak tahan di situasinya kalau mengharuskan berurusan dengan klien yang rewel dan nggak paham sama konsep yang dia tawarkan. Padahal ya udah dia konsep, dia udah rancang bagus-bagus sesuai dengan kebutuhan mereka, kok malah minta revisi terus sih, yang mana kayak jadi nggak jelas gitu. Dia mikirnya kayak gitu. Sementara kalau di biro desain yang dia saat ini bekerja, dia nggak harus berhadapan langsung dengan klien karena ya ada perannya tersendiri untuk berurusan dengan klien, yang menangani klien langsung seperti itu. Nah, dengan segala kondisi itu, yang mana
ada tuntutan dari tempat kerja, ada tuntutan dari orang tuanya. Ini membuat kesehatan mentalnya semakin nggak tertahankan gitu. Dia selalu berpikir, kenapa sih orang-orang nggak bisa berempati sama aku? Jangan sampai deh aku uh, diharap untuk ngerti mereka gitu. Makanya dia pengen tahu nih apa yang sebenarnya dia butuhkan, kondisi kerja seperti apa yang dia butuhkan sebenarnya, lalu gimana sebaiknya kehidupannya berlangsung biar dia ini kondisinya stabil dalam kondisi yang positif dan produktif. Belum lagi dia juga butuh uh, pendapat apakah emang dia bisa menjadi freelance designer, apakah perlu, atau lebih baik dia tetap kerja di perusahaan itu. Gimana juga dengan relasi keluarganya, apa yang perlu diperbaiki. Wah, banyak banget ya ini. Tapi tenang aja, karena dengan hasil talent mapping assessment bisa banget untuk membantu Ami untuk mengenali dirinya sendiri yang mana bisa berlanjut untuk mengembangkan karirnya maupun mengembangkan kehidupan personalnya. Yuk kita lanjut. Halo Ami, mungkin saat ini kamu lagi galau ya, tapi sebenarnya aku pengen ngucapin selamat karena kamu itu sebenarnya punya bakat yang unik loh. Kita bisa lihat dari hasil talent mapping assessment kamu. Nah, ini ada urutan bakat 1 sampai 34 dan 1 sampai 7 ini adalah bakat kuatnya Ami. Jadi bakat kuatnya Ami itu yang pertama ada komen, yang mana adalah seorang yang mampu mengendalikan situasi dan mengambil keputusan. Dia juga senang, juga bisa memegang kendali, lalu juga ingin menciptakan kejelasan. Ini sesuai ya dengan cerita Ami, yang mana Ami pengen punya kendali penuh nih dalam project. Lalu juga yang urutan bakat terkuat nomor 2 ada learner. Learner ini adalah seorang pembelajar yang selalu tertarik mempelajari hal-hal yang baru. Dia juga senang jika memahami sesuatu dari awal hingga betul-betul menguasai. Lalu yang ketiga ada empathy. Empathy ini adalah seorang pribadi yang dapat merasakan perasaan orang lain dengan membayangkan dirinya berada dalam situasi tersebut. Nah, ini antisipasinya adalah emosinya jadi mudah terganggu nih karena pengaruh eksternal. Ini juga terkonfirmasi ya dari cerita Ami yang mana mungkin dianggap moody dan juga terpengaruh dengan berbagai anggapan terkait Ami. Lalu bakat selanjutnya adalah communication. Communication ini adalah bakat yang senang bicara, ngobrol, pandai berinteraksi dengan orang lain, lalu mampu memilih kata, momen, ragam emosi, gaya bahasa, cara yang tepat dalam menyampaikan suatu maksud. Terus juga ada bakat strategik, yaitu pribadi yang secara alami mampu memahami masalah secara menyeluruh, lalu mampu melihat berbagai langkah serta mengukur urutan langkah terbaik untuk mencapai target. Dia ini juga mampu mencari alternatif jalan untuk mencapai sesuatu. Lalu juga ada bakat individualization. Individualization ini adalah seseorang yang senang mengamati karakteristik dari sesuatu atau seseorang, dan dia bisa memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan keunikan orang lain. Lalu juga ada bakat yang ketujuh, yaitu bakat intellection. Ini adalah pribadi yang senang berpikir mendalam, merenung sampai ke esensinya. Nah, selain ada tujuh bakat kuat tersebut, lalu yang selanjutnya itu adalah bakat pendukung dari 8 sampai 14. Yang, bakat pendukung ini mungkin tidak sekuat yang 1 sampai 7, tapi tentunya bisa mendukung produktivitas Ami, tentunya sebagai desainer ya. Nah, coba yuk kita saat ini bahas mengenai bakat lemah yang mungkin tercermin ya dari ceritanya Ami ya. Jadi Ami ini nggak suka berhubungan sama klien, terutama yang rewel gitu. Ini mungkin terkonfirmasi dengan bakat relator yang lemah.
di nomor 25. Lalu juga ada bakat responsibility, adaptability, harmoni yang juga cukup di bawah. Responsibility ini adalah bakat yang bertanggung jawab, lalu adaptability ini yang uh, bisa menerima perubahan dalam waktu singkat ya, perubahan rencana. Lalu yang harmoni ini adalah bakat uh, meminimalisir gesekan ya di suatu kelompok. Nah, kebetulan di AMI ini lemah. Jadi mungkin itulah yang membuat AMI ini cenderung cukup sulit untuk bekerja sama dalam tim ya, apalagi dengan berbagai dinamika di tim. Nah, dengan segala kombinasi urutan bakat ini, kita bisa melihat nih di peta bakat, ternyata bakat-bakat kuatnya AMI yang mana ditunjukkan oleh warna merah itu berkumpul di thinking dan juga influencing. Di sini banyak warna merah dan kuning ya, yang mana itu bakat kuat, yang kuning bakat pendukung, yang putih itu netral, dan juga yang abu-abu dan hitam itu yang lemah. Jadi yang kuat ini banyak berkumpul di thinking dan influencing, terutama yang thinking ini dominan sekali ya. Nah, ini menjadikan AMI itu mempunyai profil produktif seorang owner. Jadi seorang owner ini adalah pribadi dengan pemikiran yang tajam, punya pengaruh yang kuat, lalu memiliki sense of ownership yang besar terhadap suatu kehendak, lalu juga mampu memperjelas ide, narasi, rencana yang ingin dia wujudkan dengan melibatkan orang lain. Ini profil produktifnya adalah owner, dan sebenarnya cocok ya dengan rencana AMI yang mana ingin untuk freelance atau membuat biro tersendiri. Cuman yang AMI butuhkan adalah ya membutuhkan sistem kerja dan keterlibatan orang lain. AMI juga perlu untuk membuat strategi siapakah orang-orang yang siap bekerja bersama AMI, lalu target marketnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk melihat strength cluster map-nya. Jadi, di sini itu banyak potensi bersumber dari bakat. Oh ya, jadi dari bakat tadi, 34 bakat tadi itu akan melahirkan potensi kekuatan. Nah, potensi kekuatannya ini tuh dipetakan di strength cluster map ini. Potensi kekuatannya berupa aktivitas ya. Nah, di sini yang warna merah itu ya kuat, yang kuning itu juga cukup kuat, lalu yang putih itu adalah netral, abu-abu dan hitam itu yang lemah. Di sini kita bisa lihat ya, yang PSP warna merah ini sangat dominan di bagian H, N, dan GI. Jadi PSP ini adalah potensi kekuatan yang bersumber dari bakat. Bakatnya itu ada. Nah, ini kan berkumpul di kelompok H, Hetman. Hetman ini adalah otak aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan otak kanan bawah. Lalu juga aktivitas-aktivitas ini tuh berinteraksi dalam rangka mengendalikan, memengaruhi orang lain. Lalu juga berkumpul banyak di networking. Networking ini adalah aktivitas otak kanan bawah. Ini adalah aktivitas yang berinteraksi dengan orang lain dalam rangka bekerja sama. Lalu juga banyak di GI ya, warna merah dan kuningnya ini banyak di GI. Ini adalah aktivitas otak kanan atas, yang mana adalah aktivitas individu yang menggunakan pemikiran intuitif atau kreatif. Nah, selain PSP nih, juga ada yang namanya PSS di sebelahnya. PSS ini adalah potensi kekuatan yang bersumber dari minat atau pengalaman. Nah, sejauh ini tidak ada ya yang berlawanan dengan PSP ya, antara PSP dan PSS tidak ada yang berlawanan, yang satu kuat yang satu lemah, tidak ada. Lalu juga
banyak PSS atau potensi bersumber yang dari minat atau pengalaman ini banyak di bagian listening. Kita lihat ya di sini aktivitas-aktivitasnya di sini eh, ya AMI itu memiliki kekuatan ya di aktivitas misalnya untuk merekrut, menginterview orang lain, terus juga eh, bisa terlibat dalam kegiatan negosiasi, lalu juga di sini untuk membuat ide, lalu juga membuat strategi. Di sini juga ada aktivitas ini coaching, consulting, lalu juga di reasoning ini juga uh, kami ini minat di aktivitas-aktivitas mendiagnosis, mengidentifikasi, mengembalikan apa yang sebelumnya tidak normal menjadi normal kembali seperti itu. Nah, ini nanti bisa kami pelajari lagi, tapi intinya adalah ya, kami ini kuat di bagian ini ya, Hetman networking, surfing, dan mungkin juga bisa ini ya di latar belakangi dengan mungkin minat dan pengalaman di aktivitas-aktivitas listening. Nah, kami kan mencari saran ya, mencari insight. Apa sih ekosistem kerja yang dibutuhkan oleh AMI, lalu juga bagaimana kondisi yang tepat agar positif dan produktif seperti itu. Nah, coba kita lihat yuk, kembali lagi ke sini. AMI ini dengan bakat kuat di komen ya, kebutuhannya AMI adalah leluasa untuk memegang kendali. Lanjut lagi, learner itu butuh akses belajar, butuh waktu untuk belajar. Lalu empati ini adalah bebas, butuh kebebasan untuk mengekspresikan perasaan. Communication ini butuh didengarkan, butuh lawan bicara. Lalu strategik ini uh, butuh untuk bebas memilih jalan terbaik. Untuk individualization ini juga butuh pendekatan yang spesifik. Kalau intellection sih butuh ketenangan untuk merenung ya, karena merenung sampai esensinya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang kami butuhkan untuk bisa menggunakan bakat kuat ini secara optimal. Bakat kuat ini sudah ada di diri Ami dan menunggu untuk dikembangkan. Sebenarnya mungkin sudah sering muncul ya dalam perilaku AMI yang spontan, perasaan AMI yang spontan, cuman mungkin perlu didalami lagi agar bakat-bakat kuat ini itu bisa berguna untuk kegiatan-kegiatan produktif. Lalu berhubung ini ya harmoninya itu rendah. Jadi kalau misalnya ada konflik, bukannya mungkin cenderungnya adalah bukannya berusaha untuk mendamaikan, tapi malah memperjelas posisi. Kami pengen ada di posisi A atau B. Jadi dengan harmoni yang lama ini mungkin kami ini butuh partner kalau berhubungan dengan klien. Jadi ketika kliennya mempunyai perbedaan pendapat dengan AMI, jadi AMI ini tidak serta-merta langsung ini ya asertif ya, tapi ada partner lain yang menjembatani dengan cara yang lebih ramah, lebih engaging, yang customer oriented seperti itu. Nah, terus juga karena AMI ini ingin membuat biro tersendiri ya, biro sendiri freelance, yang mana adaptability ini adalah bakat untuk manage perubahan, menghadapi perubahan ini agak rendah. Nah, jadi sebenarnya butuh kemampuan untuk managing change nih sebenarnya. Jadi ini juga perlu diantisipasi. Untuk menjadi freelance designer, pertimbangan ya antisipasi bakat ini ya, termasuk yang antisipasi bakat kuat ini. Untuk memimpin suatu biro desain yang mana punya tim ya, mungkin ketika punya tim sendiri, Ami menjadi leader, akan terasa keras atau kaku atau mungkin otoriter, lalu karena
ini ada bakat empatinya juga, mungkin akan uh, cenderung mudah terganggu dengan situasi eksternal nih, emosinya, larut dalam emosi, jadi moody, lalu juga ketika menjadi leader di sebuah biro desain, khususnya freelance, kalau misalnya individu freelance-nya tentunya yang menjadi pemimpin ya untuk diri sendiri ya. Nah, ini juga ada bakat strategik yang mana antisipasinya adalah kan strategik ini kan bisa melihat berbagai ini ya alternatif jalan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini antisipasinya adalah mudah mengambil jalan yang lain yang tampak menjanjikan hasil. Nah, ini juga sebenarnya bisa tercermin nih dengan kondisi AMI saat ini. Saat ini AMI sedang mengikuti biro desain yang cukup ternama. Nah, tapi saat ini AMI merasa freelance itu lebih menjanjikan. Nah, ini bisa muncul nih karena bakat strategik ini. Terus harus gimana nih? Harus tetap kerja di biro desain kah? Atau tetap freelancing kah gitu? Sebenarnya kami ini kalau misalnya di ini ya, dikasih opsi mungkin ada 3 nih yang bisa aku bantu rumuskan. Kami bisa yang pertama untuk tetap di pekerjaan sekarang, tapi ambil peran-peran yang leader, peran-peran yang Ami ini akhirnya bisa uh, memimpin suatu proyek, mengambil keputusan. Nah, uh, tetap di pekerjaan sekarang, tapi mengambil peran yang lebih kami sukai gitu. Atau opsi yang kedua adalah keluar, jadi freelancer, bangun tim sendiri, ya dengan berbagai antisipasi yang sudah kita diskusikan. Lalu opsi yang ketiga adalah tetap menjalani pekerjaan sekarang, lalu juga tetap freelance. Ketika freelance, mempunyai banyak klien, sudah akhirnya nanti bisa punya nama, bisa punya jaringan yang tahu skillnya Ami ini seperti apa, ketika sudah stabil baru keluar dari biro desain yang sekarang lalu membuka biro desain yang sendiri. Pilihannya ada pada kamu. Terus gimana nih soal relasi keluarga nih? Apa yang harus dilakukan dengan keluarga yang cukup demanding seperti itu? Nah, coba cari tahu deh. Kan kami punya bakat empati, punya bakat communication. Coba diolah lagi nih bakat empatinya terhadap orang tua. Bangun komunikasi positif dengan keluarga. Tanya nih apa yang mereka sebenarnya harapkan dari kamu. Lalu juga komunikasikan apa yang sebenarnya kamu inginkan, kamu rencanakan. Kalau misalnya mereka memberatkan pada penghasilan atau ya jaminan kesuksesan jangka panjang seperti itu ya dengan mendapatkan gaji bulanan atau seperti apa gitu. Coba ceritakan usaha-usaha yang sudah kamu lakukan. Misalnya ya selain pekerjaan utama, kamu sudah dapat berapa klien nih secara freelance. Jelaskan kalau kamu punya jaringan dan mungkin sedang berusaha untuk mempunyai nama ya atas nama individu, atas nama sendiri, atas nama yang mana ini juga bisa jadi modal untuk kamu keluar dari pekerjaan sekarang lalu membuat biro desain tersendiri. Nah, itu adalah cara talent mapping bisa membantu persoalannya si Ami. Jadi semangat ya untuk Ami dan juga teman-teman yang mungkin menghadapi situasi serupa dengan Ami. Nah, kalau kamu butuh layanan talent mapping juga nih untuk mengetahui diri kamu lebih dalam, terutama terkait bakat dan kekuatan kamu, bisa banget untuk check it out di Instagram Productivime. Di sana banyak konten-konten terkait bakat, terkait potensi kekuatan, terkait pengembangan diri yang cocok banget untuk anak muda kayak kamu. Yuk, jangan lupa ya,